Cerita kriminal ini tentang tewasnya mahasiswa asal Perugia, Italia bernama Meredith Kercher. Penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian sempat buntu hingga ditemukan DNA yang menempel di tali kutang korban. Sempat ada tersangka utama tapi akhirnya bebas karena bukti-bukti dianggap kurang kuat. Telepon di ruang kantor polisi Via della Pergola, Perugia, Italia, berdering nyaring. Jam dinding menunjukkan pukul 7 pagi, 1 November 2007. Seorang polisi dengan setengah mengantuk mengangkat telepon itu. Terdengar suara panik seorang wanita di ujung telepon. Dia mengaku melihat dua buah benda mencurigakan di taman dekat rumahnya. Diduga benda tersebut adalah detonator bom. Dua polisi yang ditugaskan segera meluncurlah ke taman yang disebutkan si wanita. Sesuai dengan laporan, di sana polisi menemukan dua buah benda mencurigakan, yang ternyata bukan pemicu bom tapi telepon genggam. Setelah diselidiki, ternyata kedua telepon tersebut milik seorang mahasiswi bernama Meredith Kercher yang tinggal di pondokan dekat taman. Kedua polisi itu pun segera menuju ke tempat tinggal Meredith, sebuah pondok tempat tinggal mahasiswa yang rindang. Bukannya bertemu dengan si pemilik telepon genggam, kedua polisi malah bertemu dengan dua orang kawannya yang memperkenalkan diri sebagai Amanda Knox dan Raffaele Sollecito. Amanda adalah teman Meredith yang juga tinggal di pondok tersebut. Tapi dia mengaku baru saja tiba di pondok sepulangnya dari rumah Raffaele, pacarnya. Pasangan kekasih itu curiga ada seseorang yang telah masuk ke pondok secara paksa karena kaca jendela samping pondok terbuka dan pecah. Mereka juga mengaku melihat ceceran darah di dalam kamar mandi. Mendengar cerita tersebut, petugas kepolisian yang tadinya hanya berniat mengembalikan telepon genggam langsung masuk ke dalam pondok. Benar saja, kaca jendela samping pecah dan ada ceceran darah di kamar mandi. Pintu kamar Meredith Kercher terkunci dari dalam. Amanda dan Raffaele mengaku tak tahu menahu tentang kejadian yang menimpa Meredith. Polisi kemudian mendobrak pintu kamar. Pintu terbuka. Sesosok tubuh wanita tergolek setengah telanjang terbungkus selimut di tengah-tengah genangan darah. Kamar terlihat berantakan dan kotor akibat bercak darah yang mengotori lantai dan dinding. Dari pemeriksaan tubuh korban, Meredith dinyatakan meninggal dunia akibat tusukan benda tajam di bagian leher dan beberapa bagian tubuh lainnya. Mengingat pembunuhan terjadi di dalam kamar tidur korban, polisi punya dugaan awal pelaku adalah seseorang yang mengenal baik Meredith, entah teman atau mungkin kekasih. Polisi juga menduga kemungkinan terjadinya pemerkosaan atau tindak kekerasan seksual karena tubuh Meredith ditemukan dalam keadaan hampir tanpa busana. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan polisi, sehari sebelum peristiwa pembunuhan, Meredith sempat menghadiri pesta Halloween di rumah pacarnya, Giacomo Silenzi. Mereka berpesta hingga lewat tengah malam. Usai pesta, Meredith menginap di apartemen Robin Butterworth, salah satu kawan kuliahnya. Keesokan harinya, Meredith baru pulang ke pondok tempat dia tinggal bersama Amanda Knox. Menurut kawan-kawan sekampus mereka, Amanda yang asal Amerika dan Meredith yang asal Inggris itu berteman dekat meskipun keduanya memiliki karakter yang berseberangan. Berbeda warga negara, keduanya berasal dari universitas ternama di negaranya masing-masing. Keduanya sama-sama mahasiswi cerdas yang berprestasi. Keduanya juga pintar bermain gitar, senang pergi ke bar dan sesekali menghisap marijuana, kenakalan khas mahasiswi yang tinggal jauh dari keluarga dan masih dianggap normal. Sayangnya, kedekatan keduanya tidak bertahan lama. Hubungan Amanda dan Meredith mulai renggang semenjak Amanda memacari Raffaele, si mahasiswa Italia. Frekuensi kedatangan Raffaele ke pondok dan kamar Amanda dinilai terlalu sering dan mengganggu kenyamanan Meredith. Karena Amanda sibuk dengan pacar baru dan teman-teman barunya, persahabatannya dengan Meredith mulai renggang. Sebagai orang yang pertama kali ditemui oleh polisi di tempat Meredith terbunuh, Amanda dan Raffaele tak luput dari pemeriksaan polisi. Awalnya, sepasang kekasih tersebut hanya diperiksa sebagai saksi. Namun lantaran pengakuan dan keterangan keduanya sering berubah-ubah, petugas secara diam-diam mewaspadai dan menaikkan status keduanya. Semula, Amanda mengaku bahwa dia tidak berada di pondok saat peristiwa pembunuhan terjadi karena dia menginap di tempat tinggal Raffaele. Berdasarkan cerita Amanda itu, polisi lalu mengecek tempat tinggal Raffaele dan memeriksa setiap sudut apartemennya. Ternyata terdapat beberapa kejanggalan dan ketidaksesuaian antara cerita dua sejoli itu dengan fakta yang ditemukan oleh polisi. Sementara itu, kepada polisi Raffaele mengaku berada di apartemennya bersama Amanda di malam saat Meredith terbunuh. Menurut pengakuannya, dia bekerja di depan laptop semalam untuk sementara Amanda membaca buku. Dia juga mengatakan sempat menonton film lewat pemutar DVD berdua dengan Amanda malam itu. Tapi polisi menemukan bukti, komputer milik Raffaele tidak habis dinyalakan pada malam pembunuhan itu. Di apartemen Raffaele,
Polisi juga mencium aroma menyengat larutan pemutih pakaian. Di sana polisi juga menemukan sebuah pisau kecil yang diduga kuat adalah senjata yang dipakai untuk membunuh Meredith. Polisi curiga Raffaele telah membersihkan jejak dan menghilangkan noda pada pisau itu dengan menggunakan larutan pemutih pakaian. Dalam investigasi yang dilakukan pihak kepolisian, lewat rekaman kamera CCTV mereka mendapatkan bukti bahwa Amanda sempat masuk ke dalam pondok pukul 8:45 malam. Amanda tak bisa mengelak. Dia akhirnya mengaku bahwa dirinya malam itu memang sempat berada di dalam pondok Meredith. Dia juga mengaku mendengar teriakan dari kamar Amanda. Namun, anehnya dia hanya menutup telinga saat mendengar teriakan tersebut, dan memilih tidak mengecek ke kamar Meredith. Polisi juga menemukan fakta lain yang mencurigakan. Telepon genggam dua sejoli ini ternyata sama-sama dimatikan sekitar pukul 8 malam pada malam pembunuhan, dan baru kembali dinyalakan menjelang siang keesokan harinya. Padahal, Raffaele dan Amanda tidak punya kebiasaan mematikan telepon genggam pada jam-jam itu. Sebelum polisi datang ke pondokan, Raffaele mengaku sudah menghubungi kantor polisi untuk melaporkan kemungkinan adanya orang yang masuk secara paksa ke dalam pondokan. Tapi, nyatanya di kantor polisi tidak ada laporan tentang hal itu dari seorang bernama Raffaele. Polisi justru menduga Raffaele lah yang dengan sengaja memecahkan kaca jendela agar polisi mencurigai orang lain sebagai pelakunya. Kecurigaan tim penyelidik semakin kuat setelah mendengar Amanda dengan fasih bisa menggambarkan kondisi kamar Meredith meski mengaku tidak mengecek kamar meski mendengar teriakan Meredith. Padahal, semenjak pintu kamar Meredith didobrak polisi, tidak seorang pun diperbolehkan masuk ke dalam kamar tersebut kecuali polisi. Bukti-bukti ini kemudian digunakan oleh polisi sebagai dasar untuk menjadikan Amanda dan Raffaele sebagai calon tersangka. Hasil pemeriksaan DNA dari sejumlah barang bukti rupanya memunculkan tersangka baru, yaitu Patrick Dia Lumumba. Patrick adalah atasan kerja Amanda sekaligus pemilik bar Lecik, tempat Amanda bekerja paruh waktu sebagai pelayan. Pria berkulit hitam ini dengan cepat membantah tuduhan polisi dan mengajukan alibi bahwa dirinya berada di bar semalaman saat Meredith terbunuh. Tapi Patrick mengakui, dia pernah berkenalan dengan Meredith di bulan Oktober. Dia pertama kali bertemu Meredith saat mahasiswi itu datang ke Lecik dan menyapa Patrick dengan sedikit membual bahwa dirinya pandai meracik mojitos, sejenis minuman keras campuran vodka, lemon, gula, daun mint dan rum. Ketika polisi meminta keterangan Amanda, Amanda menuduh Patrick lah yang membunuh Meredith. Dalam cerita barunya, Amanda bilang, sebenarnya atasannya itu menaruh hati kepada Meredith dan bahwa Patrick malam itu datang ke pondokan bersama dirinya. Menurut kesaksian baru Amanda, dia dan Patrick sempat menonton TV bersama saat keduanya berada di pondok sebelum peristiwa pembunuhan itu. Setelah itu, Patrick masuk ke kamar tidur bersama Meredith sementara Amanda berada di luar kamar. Tak lama setelah itu Amanda mengaku mendengar teriakan dari dalam kamar. Namun, Patrick dengan cepat memberikan alibi kuat pada polisi bahwa dia berada di bar Lecik di malam pembunuhan. Bukti yang dikumpulkan polisi memang menunjukkan bahwa Patrick berada di bar saat peristiwa pembunuhan. Akhirnya Patrick, yang sempat ditahan polisi selama 2 minggu, dibebaskan kembali karena kurangnya bukti yang menguatkan tuduhan dirinya sebagai pembunuh Meredith. Pemeriksaan DNA atas barang-barang bukti terus dilanjutkan. Patrick bebas, tapi polisi menemukan tersangka baru, yaitu Rudy Herman Guede. Pria berkulit hitam ini ditangkap karena sidik jarinya cocok dengan sidik jari yang ditemukan polisi dalam kamar Meredith. Imigran asal Afrika ini ternyata memiliki rekam jejak kriminal sebagai pencuri dan pengedar narkoba. Saat polisi memburunya, Rudy rupanya sudah melarikan diri dengan kereta api menuju Jerman. Di Jerman, dia sempat ditangkap polisi setempat karena ketahuan naik kereta api tanpa tiket. Karena permintaan polisi Perugia, akhirnya Rudy diekstradisi kembali ke Italia. Rudy, pria asal Pantai Gading, pindah dan menetap di Italia sejak usia 5 tahun mengikuti ayahnya yang bermigrasi ke Italia. Setelah beberapa tahun menetap di Italia, ayah Rudy kembali ke kampung halamannya di Afrika. Namun Rudy kecil memilih tinggal di Italia. Di sini ia tinggal dan dibesarkan oleh keluarga Caporali, sebuah keluarga pengusaha terkenal di Italia. Namun, karakter Rudy yang senang membangkang akhirnya memicu konflik antara dirinya dengan keluarga Caporali. Pertikaian itu membuat Rudy diusir dari kediaman Caporali. Terkatung-katung dengan nasib tak jelas, Rudy tenggelam dalam dunia gelap anak-anak muda Perugia. Dia pun mulai menjadi pengedar narkoba untuk menopang hidup. Saat diinterogasi polisi, Rudy bercerita bahwa dia baru berkenalan dengan Meredith dalam hitungan hari. Rudy juga datang ke pesta Halloween sehari sebelum kematian Meredith. Di pesta ini keduanya berkenalan. Setelah asyik mengobrol sepanjang pesta, keduanya membuat janji bertemu kembali keesokan malamnya di pondok Meredith.
Rudy tak menyangkal dirinya memang berada di pondokan Meredith pada malam pembunuhan. Dia juga mengakui bahwa dia dan Meredith malam itu melakukan hubungan seks tanpa paksaan. Tapi, Rudy berkali-kali menegaskan bahwa dia tidak membunuh Meredith. Dia berkata, ada orang lain yang masuk ke kamar tidur Meredith saat dirinya sedang berada di kamar mandi. Akibatnya, dia tak begitu jelas mendengar suara dari dalam kamar. Ketika akhirnya Rudy mendengar teriakan Meredith, dia cepat-cepat merapikan bajunya dan lari menuju kamar tidur. Di sana Rudy mengaku melihat seorang pria berambut coklat yang tak dia kenal, yang dia yakini sebagai pelaku pembunuhan. Saat pria itu melihat Rudy, dia mengejek Rudy dengan kata-kata kasar bernada rasisme. Sempat mencoba menolong Meredith yang sekarat, Rudy tiba-tiba menyadari kemungkinan polisi bisa mencurigainya sebagai pelaku sehingga dia cepat-cepat keluar dari pondokan dan melarikan diri. Kepada polisi, Rudy mengaku tidak melihat Amanda saat keluar dari pondok. Dia juga mengaku baru sekali bertemu Amanda ketika dirinya sedang minum-minum di bar lecik. Rudy malah menduga bahwa Amanda mungkin salah mengira dirinya sebagai Patrick Lumumba, karena keduanya sama-sama berkulit hitam. Namun, keterangan Rudy ini bertentangan dengan temuan polisi. Semua bukti menunjukkan bahwa dia terlibat dalam pembunuhan ini. Polisi curiga, Rudy tidak sendirian beraksi dalam kasus pembunuhan ini. Mungkin juga dia dijebak oleh pelaku utama. Apalagi saat pemeriksaan, Rudy sempat bercerita kepada polisi bahwa Meredith pernah menjuluki Amanda sebagai pecandu gila. Amanda, kata dia, juga sempat memaksa meminjam sejumlah uang kepada Meredith untuk digunakan membeli obat-obatan terlarang. Polisi kemudian kembali melanjutkan penyelidikan terhadap dua sejoli Amanda dan Rafaele. Petugas menemukan bukti-bukti baru. DNA Amanda ditemukan cocok dengan DNA yang menempel di pisau yang diduga sebagai senjata pembunuhan. Tapi Rafaele berkelit bahwa pisau tak ada kaitannya sama sekali dengan pembunuhan sebab dia memang hobi mengoleksi pisau. Belakangan polisi juga menemukan kecocokan antara jejak sepatu yang ada di antara genangan darah di kamar Meredith dengan jejak sepatu olahraga milik Rafaele. Namun, pada saat sidang pengadilan Rafaele digelar, tim pengacara yang membela Rafael menolak bukti ini dengan mengatakan bahwa Rudy Guede juga punya sepasang sepatu yang serupa dengan milik Rafaele. Ayah Rafaele, Francesco Solecito, ahli urologi terkenal di Italia, memberi kesaksian, anak lelakinya tidak mungkin terlibat dalam kasus pembunuhan. Francesco berpendapat Rafaele menjadi korban jebakan Amanda yang disebutnya sebagai gadis manipulatif. Namun, bukti-bukti yang dikumpulkan pihak kepolisian cukup menjadi dasar untuk menjadikan Rafaele sebagai tersangka bersama Amanda. Pihak keluarga Amanda di Amerika juga tak mau kalah mengemukakan pendapatnya di media massa. Curt, ayah Amanda bahkan rela mengeluarkan biaya lebih dari $500 juta demi memperjuangkan putrinya di meja hijau. Dia dan mantan istrinya bergantian menjenguk Amanda selama sang putri mendekam di balik jeruji. Namun, Edda, ibunda Amanda tidak diperkenankan hadir dalam proses persidangan karena dia dijadikan saksi oleh polisi. Kasus Amanda ini diberitakan besar-besaran di Amerika Serikat. Sorotan media massa Amerika yang cenderung berpihak kepada Amanda akhirnya membentuk opini publik. Banyak orang Amerika beramai-ramai membela Amanda dan berpendapat bahwa gadis itu tidak bersalah. Bahkan selama proses pengadilan berlangsung, sejumlah warga Amerika yang menamakan diri Friends of Amanda memberi bantuan hukum bagi Amanda. Ahli kriminalitas asal Chicago, Paul J. Ciolino, serta pengacara asal Seattle, Anne Bremner, bahkan tak segan-segan membantu kelancaran proses hukum Amanda secara cuma-cuma. Bremner membuat pernyataan di hadapan publik bahwa pihak kepolisian Italia tidak kompeten menangani kasus ini. Dia menuduh tim kepolisian Italia lambat dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan bukti-bukti penting. Kepala tim penyidik kepolisian Italia mengakui beberapa bukti terkait dengan kasus itu memang baru ditemukan lebih dari sebulan setelah pembunuhan Meredith terjadi. Salah satu bukti yang dianggap penting namun baru belakangan diketahui keberadaannya adalah tali kutang Meredith yang penuh dengan bercak darah. Benda ini ditemukan di bawah tumpukan barang di kamar Meredith. Barang bukti ini ternyata mengandung DNA Rafaele dan Amanda. Pengacara Rafaele, Giulia Bonggiorno, mengatakan bahwa tali kutang itu tak layak dijadikan bukti karena bisa saja telah terkontaminasi setelah pembunuhan terjadi. Rudy yang ditangkap lebih dulu menjalani proses persidangan yang tergolong cepat dibandingkan dengan persidangan Amanda dan Rafaele. Rudy dituduh melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap Meredith. Jaksa penuntut, Giuliano Mignini, menyatakan bahwa Rudy telah menjadi korban rayuan Amanda dan Rafaele yang mengajaknya turut serta dalam sebuah permainan seks yang berakhir dengan meninggalnya Meredith. Dalam persidangan, Rudy berdalih bahwa dirinya tak berniat membunuh Meredith. Dari pengakuannya di depan hakim,
Rudy mengaku telah secara seksual menyerang Meredith sementara Rafaele memegangi kepala dan pundak Meredith agar dia tidak berontak. Menurut Rudy, Amanda lah yang menusuk Meredith dengan pisau di bagian dada sebelum akhirnya menikamnya di tenggorokan hingga Meredith tak lagi bernyawa. Karena kejahatan ini, Rudy menerima vonis hukuman 16 tahun penjara. Sementara itu, Amanda maupun Rafaele mendapat tuduhan telah melakukan aksi penyerangan seksual, pembunuhan, pencurian, kepemilikan senjata tajam serta pencurian telepon genggam. Keduanya diganjar hukuman penjara 25 tahun bagi Rafaele dan 26 tahun bagi Amanda. Tak puas dengan keputusan hakim, keluarga Amanda menyewa detektif dan meneruskan penyelidikan kasus ini untuk membuktikan bahwa Amanda tak bersalah. Perjuangan mereka selama 4 tahun akhirnya membuahkan hasil. Setelah menjalani hukuman 4 tahun, Amanda dan juga Rafaele akhirnya dibebaskan karena bukti-bukti baru, alibi yang menunjukkan Amanda dan Rafaele tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Keputusan baru ini disambut sorak-sorai pihak Amanda dan Rafaele. Sebaliknya, keputusan ini menuai kecaman dari kubu Meredith Kercher. Keluarga korban kecewa lantaran selama ini pembunuh yang sebenarnya masih berkeliaran bebas atau malah secara hukum sudah resmi dibebaskan dari penjara.